Selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah berjanji membuatkan tutorial baru sempat. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat akun dolmen bagi peserta TOT ataupun nanti akun dolmen bagi guru-guru di sekolah-sekolah yang akan dilakukan diseminasi, atau nanti membuat akun bagi siswa-siswa di sekolah-sekolah yang meminta untuk dibuatkan akun Microsoft 365. Baik Bapak Ibu, sebagai contoh, saya di sini memiliki data akun untuk guru-guru ataupun ini ada juga dosen yang ditunjuk sebagai tim PAK, SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu perlu kita perhatikan data yang saya miliki ini hanya nama dan NIP, jabatan, serta tim teknis PAK-nya ini jabatannya apa. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk membuat akun dan password untuk keseluruhan dari anggota tim PAK ini. Anggotanya kebetulan tidak sedikit. Kalau kita lihat datanya, ini ada kebetulan yang ini disahkan oleh Pak Ganjar, dan kebetulan ini jumlahnya ada 1060-an, 232 ini hanya yang untuk guru SMK. Jadi kalau di total ada sekitar 1060 akun yang harus kita buat dalam waktu singkat. Bagaimana untuk bisa membuat akun sebanyak ini dalam waktu singkat? Maka kita bisa menggunakan template yang disediakan oleh Microsoft. Tetapi perlu diingat bahwa setiap kali upload atau unggah nanti hanya maksimal adalah 200. Maka kalau kita punya 1060, paling tidak kita harus mengunggahnya sebanyak 5 kali. Itu 1000 ditambah yang 60 nanti sendiri, berarti 6 kali Bapak Ibu, karena 200 kali 5 plus 60 sekali. Oke, yang menjadi masalah nanti kita sudah punya namanya, punya jabatan, punya guru dan pengawas. Bapak Ibu, saya sudah sediakan template, nanti akan saya kopikan, yaitu open. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah punya template di sini yang Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah baik ini. Kita harus untuk membuat akun itu adalah nama lengkap tanpa gelar, karena nanti mohon maaf ya, di sini kita akan membuat akun, membuat nama depan, nama belakang, nama tampilan. Oke, nama tampilannya ini bisa lengkap seperti kita saat ngopi Bapak Ibu. Tetapi untuk membuat akun ini kita tidak mungkin membuat akun Profesor Dr. Tri Marhaini PAM Hum terus @dolmenpdkjateng.id. Namanya kalau banyak, misalkan ini Kuncoro Hadi Wicaksono SPD. Kalau ini kita cantumkan semua, mohon maaf, kalau ini kita cantumkan semua, maka akunnya nanti akan terlalu panjang karena ini Kuncoro Hadi Wicaksono. Mungkin ada yang lebih dari 3 suku kata, 4 suku kata, dan lain-lain. Bagaimana agar nama-nama ini menjadi pendek atau titelnya ini SPD, MT, MM, dan lain-lain bisa hilang? Kita akan belajar untuk mempermudahnya. Baik, saya akan praktek Bapak Ibu. Saya yang pertama adalah akan memisah nama-nama lengkap ini yang dengan gelar ini, nama tampilan, akan saya pisah menjadi nama yang tanpa gelar. Caranya bagaimana? Saya sudah menyediakan di sini tab di awal, yaitu memisah. Baik, caranya Bapak Ibu, ini saya hapus dulu karena tadi sudah praktek. Baik,
saya punya nama yang 1060 orang tadi. 1060 orang ini dimulai dari Prof. Samsudin, Prof. Dr. Trimarhaini, Pak Kuncoro Hadi, sampai seterusnya yang paling bawah, tidak perlu saya bahas satu persatu. Ini namanya adalah nama lengkap. Bagaimana untuk bisa memisahkan? Caranya Bapak Ibu gampang. Bapak Ibu pilih saja yang namanya lengkap ini, kita copy biar ini nama lengkapnya tidak hilang, lalu kita paste di sini Bapak Ibu. Oke. Karena tidak mau, kita copy biasa saja yang nama ini. Sementara saya ambil, karena hanya untuk contoh, 90 saja deh. Saya copy, saya taruh di sini Bapak Ibu. Sebenarnya langsung saja semua bisa. Oke. Di sini saya akan menyiapkan nama ini biar tanpa gelar. Caranya Bapak Ibu gampang saja. Kita blok semuanya yang sudah kita pilih ini. Kalau ada 1000 ya 1000, karena ini hanya untuk contoh, itu hanya 80 tadi. Kita blok, kita copy. Nah, tidak kita copy ya, kita hanya ngeblok saja. Setelah kita blok Bapak Ibu, kita lihat di tabnya ini ada file, home, insert, page layout, formula. Nah, di data Bapak Ibu, kita aktifkan di data. Di sini ada pilihan namanya text to column. Oke, text to column ini artinya untuk memisah teks ini tetapi menjadi beberapa kolom. Saya pengen memisah nama sendiri, gelar sendiri. Nah, maka ini akan dipisah kolomnya. Caranya kita klik ini. Oke, setelah kita klik, maka di sini akan ada pilihan Bapak Ibu. Nah, ada pilihan delimited ini artinya nanti akan dipisah dengan menggunakan pilihan. Pilihannya apa? Ya oke. Kita pilih di sini next setelah tadi delimited. Oke. Di sini Bapak Ibu ada pilihan tab, semikolon sama koma. Saya pengen menggunakan koma karena gelar itu dipisah dengan koma, maka yang saya cetak adalah koma. Ya, ini akan menjadikan koma atau gelarnya itu terpisah antara nama dengan gelarnya. Oke, saya pilih next. Oke, karena ini sudah terpisah, saya finish. Oke. Nah, kita lihat, kita oke. Oke, Bapak Ibu kita lihat bahwa yang tadinya itu Prof. Samsudi MPD itu maka jadi Profesor Dr. Samsudi MPD. Semuanya yang gelar di belakang termasuk yang gelarnya double SPD MPD dia dipisah karena tadi dipisah dengan koma. Pertanyaannya, bagaimana dengan profesor doktornya ini? Nah, ini kan masih ada gelar di depan, Profesor Dr. Dr. Andes. Tidak usah khawatir Bapak Ibu karena gelar di depan itu terbatas, tidak sebanyak gelar di belakang. Paling yang menggunakan itu Profesor, Doktor, Dr. Andes, Dr. Anda, dan lain-lain. Maka ini cukup kita klik saja satu baris ini, lalu kita pencet Ctrl F. Oke, kita pilih yang replace. F itu find ya, find and replace. Kita ganti Profesor, berarti kita ketik Prof titik spasi, karena perhatikan Bapak Ibu, pas tulisan Profesor ini beri spasi, maka nulisnya di sini Prof juga ada spasinya. Kita pilih replace all. Kita lihat. Nah, semua yang profesor hilang. Ini ada 5. Sekarang doktor. Doktor itu berarti DR titik spasi. Nah, replace all lagi. Ternyata ada 5 juga yang profesor doktor. Lalu kita pilih yang Dr. Andes titik spasi. Kita replace all. Nah, yang Dr. Andes spasi ada 10. Oke, terus Dr. Anda titik spasi. Kita replace semua yang Dr. Anda hilang. Lalu kita insinyur, biasanya di depan. Kita replace all. Oh, ternyata tidak ada. Lalu Dr. Andes titik tanpa spasi, mungkin ada yang nulisnya gandeng dengan namanya, kita replace all. Oh, ternyata tidak ada, kita ganti yang Dr. Anda titik tanpa spasi.
Nah, oh ternyata tidak ada. Baik, berarti semua gelar di depan sudah kita hilangkan, gelar yang di belakang sudah kita pisah. Maka ini kita close. Oke, kita kembali ke data. Berarti saya punya nama lengkap, nama tanpa gelar. Ini nama tanpa gelar ya Bapak Ibu. Oke, tanpa gelar. Lalu yang ini pangkatnya atau titelnya kita hapus karena ini tidak kita pakai. Kita hanya menggunakan nama depan sama nama belakang ini. Nama lengkap dengan gelar sama nama tanpa gelar. Baik, setelah itu bagaimana? Saya sudah menyiapkan formula Bapak Ibu, terutama di Indonesia itu nama Muhammad, Muhammad dan lain-lain itu akan sangat banyak. Contoh ini saya tambah satu lagi, misalkan ini Muhammad Muhson. Ini hanya untuk contoh saja ya. Terus di sini ada Muhammad Durrohim. Nah, ini hanya namanya contoh saja. Oke. Ini ada Muhammad, ada Muhammad, ada yang Muhammad yang metode lain, sama saja. Ini saya copy nama-namanya Bapak Ibu. Oke, saya copy. Kalau 1060 ya langsung copy semua saja. Saya masuk ke formula. Nah, saya sudah menyiapkan formula Bapak Ibu. Tadi nama-nama saya paste di sini. Oke. Nah, maka nanti akan langsung menjadi akun. Baik, saya lanjutkan. Setelah ini kita copy ke sini Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tidak pengen namanya adalah huruf kapital semua, kita boleh menambahkan rumus yaitu proper. Oke. Rumusnya proper. Nah, kita ambil dari nilai di sini, kurung tutup, enter. Nah, yang tadinya huruf kapital semua dengan rumus proper, ini ada rumus propernya, ini menjadi kecil. Oke, baik. Ini kita copy terus sampai ke bawah. Tadi kita hanya contohnya 80 kalau tidak salah. Oke, 90. Nah, maka semuanya sudah ada nama yang tidak ditulis dengan huruf kapital semua. Selesai. Bapak Ibu, saya sudah membuat rumus ini otomatis jika namanya adalah nama tunggal. Ini Prof Samsudi, tadi sudah kita hilangi titelnya atau gelarnya menjadi hanya satu. Oke, nama depan saja, nama belakangnya otomatis tidak ada, nama tengahnya juga otomatis tidak ada. Nah, last middle ini sudah rumus, Bapak Ibu tidak usah memperhatikan. Nah, kita perhatikan yang tadi namanya dimulai dengan Muhammad. Nah, Bapak Ibu otomatis nama yang Muhammad ini secara rumus akan diganti menjadi titik M. Nah, mana tadi Bapak Ibu? Nah, Muhammad Muhson ini M. Nah, ini sudah kita buat seperti itu, M Muhson. Nah, otomatis. Nah, Bapak Ibu setelah itu, setelah namanya sudah kita masukkan, Bapak Ibu tidak usah misalkan ini Ruwi Suharyono, Bapak Ibu harus misah depan Ruwi, belakang Suharyono dan sebagainya, tidak usah. Ini sudah kita buatkan rumus secara otomatis. Dari rumus ini Bapak Ibu tidak usah memperhatikan. Lalu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini adalah rumus untuk tambahan. Ya, ini lupa tambahan. Misalkan ini untuk membedakan, kemarin biasanya kita akan dibedakan dengan KCD-nya. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja di sini, misalkan KCD 1 ya diberi saja KCD 1 atau diberi rumus biar kalau di 1 tambah 1. Oke, ini rumus KCD 1. Maka Bapak Ibu tidak perlu membuat akun, ngetik satu-satu dolmen, semuanya sudah diberi rumus di sini. Nah, kalau mau tahu rumusnya ini lower itu artinya semua huruf besar kecil kita buat huruf besar kecil, konkatenate itu menggabung, D2 F2 H2 J2 itu tadi rumus, kita tambahin titik, lalu K2 ya, titik K2 itu kita isi KCD1, KCD2 dan seterusnya.
Oke, kalau ini PAK, karena kebetulan saya buatnya PAK, saya beri PAK, tapi Bapak Ibu tidak usah ikut-ikut PAK ya, misalkan ini PAK karena tim penilai angka kredit. Nah, maka otomatis di sini akunnya sudah samsudi.pak@dolmenjateng.id. Nah, maka nanti menjadi nama depannya Samsudi, nama belakangnya kosong, nama tampilannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah ada, jadi nanti ini yang akan kita copy Bapak Ibu. Yang penting username akun kita sudah tidak perlu ngetik satu persatu. Kalau jumlahnya sedikit mungkin kita bisa, tapi kalau ribuan seperti tadi tentu akan repot. Maka ini sudah kita buatkan rumusnya ini, monggo kalau mau tahu nanti bisa dibuka Excelnya. Ini nama depannya sudah ada, nama belakangnya ada, nama tampilannya ini juga sudah ada. Ini sudah urut, nanti tinggal kita copy ke ke template untuk akunnya saja. Oke, kita berarti sudah bisa membuat akun, nama depan, nama belakang, dan tampilan. Lalu bagaimana? Ini nanti tinggal kita copy saja mulai dari sini Bapak Ibu. Nah, mulai dari username akun, karena urutan di di template-nya itu mulai akun ini. Oke, kita ulang, kita copy mulai dari akun terus sampai terakhir. Kalau ada 1000 ya 1000 tadi kita copy. Jadi ini guys Bapak Ibu, nama tampilan kita copy biasa, Ctrl C, kita masuk ke bahan akun. Nah, mau istirahat dulu atau lanjut? Kalau istirahat nyoba di pause, kalau lanjut ya ayo kita lanjut. Ini bahan akun. Oke, kita sudah siapkan datanya. Harusnya sekarang yang mempermudah rumus tadi adalah untuk membuat akun-akun ini. Baik, ini terlalu besar tidak? Oke, maka ini cukup kita taruh di sini, klik kanan, kita paste spesial, P spesial hanya ini paste value. Oke, nilainya saja, karena kalau di copy dengan rumusnya tidak mau seret. Kita copy. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Akun dolmennya sudah, nama depannya sudah, nama belakangnya sudah, nama tampilannya sudah. Nah, yang lain Bapak Ibu seperti jabatan. Nah, karena ini jabatannya adalah tim PAK, lalu instansi, alamat, dan lain-lain. Ini kita tinggal copy saja dari database yang telah kita miliki. Setelah itu Bapak Ibu bisa file, lalu save as, artinya kita simpen di komputer ini. Hasilnya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai ya, distribusi di mana di ini Excel workbook. Tipenya adalah CSV UTF-8. Oke, kita coba, lalu kita save. To save only the active sheet. Oke, kita pilih oke, betul. Nah, selesai Bapak Ibu. Save item show again. Save as. Oke, baik, kita selesai. Kita cek apakah filenya sudah ada yang CSV. Nah, ini kita lihat di download Bapak Ibu, ternyata ini sudah ada Microsoft Spirit Value atau CSV-nya sudah ada, aman Bapak Ibu ya. Berarti langkah pertama kita selesai.